Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk Anda dan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih beroleh nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk bisa menyegarkan kembali wawasan, lebih khusus mengenai masalah muskuloskeletal, tukak tungkai dan lipoma ya, untuk persiapan teman-teman menjelang ujian kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter umum ya. Ada dua sesi ya, 2 kali 50 menit. Sesi pertama nanti akan kita isi penyegaran dulu materinya, kemudian sesi yang kedua itu nanti kita mulai bahas soal-soal picu yang mungkin polanya nanti seperti yang akan keluar dan bagaimana kita bersiasat untuk bisa menganalisa dengan cepat, tepat, dan cermat. Ya, jadi pertama kita akan bahas dulu mengenai tukak kronik tungkai ya. Jadi per definisi ya, yang disebut tukak atau ulkus adalah defek atau luka ya jaringan kulit dan jaringan lunak yang dihasilkan oleh peluruhan jaringan inflamasi yang non vital atau nekrotik ya. Jadi harus dimulai oleh sebuah proses inflamasi ya. Kemudian kalau kita membahas mengenai luka atau tukak kronik, artinya ada rentang waktu yang harus diperhatikan ya, supaya nanti di dalam skenario soalnya Anda bisa menangkap ini dengan baik ya. Apakah yang dimaksud ini adalah bahasan mengenai tukak kronik tungkai ya, atau luka akut saja ya, karena nanti ujung diagnosisnya tentu berbeda ya. Kalau dulu biasanya patokannya, panduannya adalah di atas 3 bulan ya. Tapi sekarang perkembangan pengetahuan terkini ya, yang disebut kronik atau difficult to heal wound itu patokannya 28 hari. Biasanya nanti soal pasti menyesuaikan dengan kemutakhiran ilmu ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda bertemu soal yang sudah 1 bulan gitu ya, jangan ragu ya. Yang dibahas pasti ini mengenai luka atau tukak yang kronik ya, tidak lagi 3 bulan seperti dahulu ya. Dan kalau kita secara keseluruhan yang membahas tukak kronik tungkai, artinya luka pada kulit dan jaringan lunak yang areanya lebih inferior dari lutut ya, di bawah lutut ya, dan tidak menunjukkan kecenderungan untuk sembuh ya. Kalau dulu 3 bulan ya, kalau sekarang 28 hari ya. Dan ini adalah sebenarnya remeh-remeh yang kalau di slide presentasi biasanya males diperhatikan ya. Data-data epidemiologi dan statistik biasanya males tuh orang, bisa dilewatin ya. Padahal ini justru penting supaya Anda ingat ya, dari kisaran kasus-kasus tukak di tungkai ya, paling banyak itu sebenarnya adalah tukak vena ya, kemudian baru tukak arteri dan diabetik ya. Jadi kalau Anda bertemu dengan soal picu nantinya ada luka yang tidak menyembuh ya, lebih dari 1 bulan di daerah ekstremitas bawah ya, di kruris kah atau di pedis ya, pertama-tama Anda pikirkan dulu bahwa kemungkinan ini pasti yang disasar adalah tukak vena ya. Kemudian baru Anda cari
data-datanya, ya, bila mana mendukung, ya, ada beberapa saja yang mendukung, ya, sebenarnya Anda bisa menghemat waktu, ya, nggak usah baca semua soalnya juga sebenarnya bisa langsung baca kalimat terakhir apa yang ditanya, ya. Tapi kalau misalkan di dalam sebaran data yang ada di skenario soalnya ternyata tidak mendukung tukak vena misalnya, ya baru Anda berpikir ini jenis tukak yang lain yang dimaksudkan, ya. Nah, ini sebenarnya halaman paling pentingnya di dalam presentasi kita siang ini, ya, penyegaran wawasan kita siang ini mengenai tukak kronik tungkai, ya. Kalau Anda bertemu dengan skenario kasus, ya, luka yang tidak menyembuh, ya, di daerah lutut ke bawah, ya, dengan kisaran waktu di atas 1 bulan, ya, maka Anda cukup lihat secara cepat, tepat, dan cermat nih dari 4 benda ini, ya. Yang lain-lainnya abaikan saja, ya. Yang perlu dicari cepat adalah 4 ini, ya. Lokasinya di mana, ya. Kalau dia di distal, ya, ada tukak tidak menyembuh di distal, artinya materi-materi untuk penyembuhannya tidak sampai diperfusikan ke sana, oksigen dan nutrisinya tidak sampai, artinya ada keterlibatan arteri, ya. Kalau dia di proksimal, misalnya di sendi talocruralis misalnya, ya, di daerah atau di cruris distal, ya, atau di cruris proksimal malah, ya, itu artinya nggak mungkin itu masalahnya di arteri, karena kalau sampai ada tukak di situ berarti ke distalnya lebih tidak dapat lagi oksigennya, pasti warnanya udah hitam, ya. Tapi kalau cuma tukak, luka, ya, ulkus saja di daerah proksimal, itu hampir pasti masalahnya adalah stasis, ya, artinya ada bendungan di situ, ya. Jadi ini kemungkinan ada keterlibatan vena, ya. Kemudian juga kadang kita melihat di dalam skenarionya, ya, kadang lokasinya disebutkan di sisi dalam tungkai, ya, atau di medial, ya. Kalau itu kita langsung ingat, ya, vena superficial, ya, berjalan itu di sisi medial, berarti kita langsung tangkap data itu, ya. Yang kita pikirkan adalah ini pasti tukak yang terkait dengan vena, ya. Selain lokasi juga biasanya yang disertakan di dalam keluhan, ya, baik di dalam pasien nyata maupun di dalam soal nantinya, adalah masalah nyeri, ya. Nyeri ini khas, ya. Kalau ada nyeri persisten, artinya yang dikeluhkan oleh pengidapnya, ya, adalah lebih ke arah intensitas soal nyerinya, bukan karena lukanya, ya. Kita ingat bahwa nyeri itu dampak dari pelepasan prostaglandin yang dipicu oleh hipoksia jaringan, ya. Kalau dia di dalam ceritanya, di dalam tuturnya, masalah tukak itu selalu terasa nyeri, berarti dalam jangka waktu yang permanen terus-menerus ada jaringan yang berada dalam keadaan hipoksia. Artinya pada tungkai tersebut, ya, ada masalah gagal perfusi. Jadi yang harus kita pikirkan pasti tukak ini berhubungan dengan arteri, ya. Sebaliknya, ya, kalau misalnya tidak disertakan keluhan nyeri, ya, tapi sebaliknya ada kisah, ada riwayat, ya, malah dia kebas atau baal atau hipoestesia, ya, berarti kita tahu itu ada masalah neuropati di situ, ya. Dan satu-satunya hal yang mengarah pada tukak dengan neuropati adalah diabetes mellitus, ya. Kemudian kita lihat lagi warnanya, ya.
Warna biasanya di tungkai yang kena tukak cuma ada dua, ya. Dia pucat, ya, atau dia warnanya dalam batas sama dengan kulit sekitarnya, ya. Kalau pucat, ya, itu berarti jelas ada gagal perfusi, berarti kita harus mikir arteri, ya. Kalau yang tidak pucat, bagaimana, ya? Ya, kita pikirkan dua yang lainnya, ya, nanti ada algoritmanya, ya. Kemudian juga bengkak, ya. Kalau ada tukak di tungkai, seringkali ya pasien di dalam kondisi nyata juga mengeluhkan ada bengkak. Bahkan seringkali di dalam ceritanya awalnya bengkak, Dok, kemudian makin lama kok ada koreng, ada erosi kulit, ada luka, ya. Nah, itu berarti ada masalah bendungan di situ, adalah masalah stasis, berarti tukaknya terkait dengan keterlibatan vena, ya. Jadi kalau ada soal ada kasus dalam dunia nyata maupun skenario soal yang menyiratkan masalahnya adalah luka kronik atau tukak kronik pada tungkai, Anda harus cari 4 cepat tepat cermat ini, ya. Lokasi nyeri, ada pucatnya, ya, atau ada bengkaknya. Nah, sekarang sedikit secara singkat ya kita masuk ke masalah tukak vena, ya. Ya. Jadi ini kita lihat ya, ini contoh yang paling khas ya, tukak vena itu biasanya ada di proksimal, di sisi dalam, ya, dan ada bengkaknya, ya. Jadi ini adalah sebuah tanda khas dari sebuah tukak vena, ya. Kadang ya ada data-data tambahan ya yang disertakan dalam soal, misalnya dasar tukaknya lembab ya, warnanya kemerahan ya, tapi itu bermanfaat sebenarnya, tapi tidak bisa membuat Anda secara cepat untuk bisa menegakkan diagnosis. Artinya kalau Anda tadi tidak jeli untuk mencari, mengidentifikasi dan menangkap yang 4 tadi, ya, it takes longer time untuk Anda bisa mendiagnosis, ya. Jadi pasti nanti di dalam skenario atau di dalam kejadian real, ya, pasti gejala-gejala klinis ini pasti Anda temui dasar tukaknya, misalnya kalau vena pasti lembab atau kemerahan, ya. Kenapa? Yaitu tadi karena dia nggak ada masalah dengan flow dari sentral ke perifernya, nggak ada masalah, makanya dasar tukaknya pasti lembab, warnanya pasti masih kemerahan, ya. Nah, di sekitarnya tuh ada kulit yang keras-keras tuh ya, yang kayak kasar keras, itu namanya lipodermatosklerosis ya, nanti akan ada kita bahas sedikit lah ya tentang itu. Kemudian warnanya juga ada diskolorasi, warnanya abu-abu kecoklatan, namanya hemosiderosis ya, itu juga khas untuk tukak vena. Tapi yang paling penting bisa dan harus cepat ditangkap adalah masalah udemnya ya, masalah bengkaknya, karena itu termasuk dalam 4 hal yang mesti Anda cepat identifikasi untuk menentukan apa nih yang dicirikan oleh tukaknya, ya. Nah, ini anatomi sistem vena tungkai ya, kita lihat ya, selalu di medial ya dan di proksimal ya. Kalau kita lihat ya, vena savena magna, vena savena parva ya, semuanya itu berjalannya di sisi dalam ya. Nah, sisi dalam. Jadi kalau di situ ada bendungan, ada stasis ya, tentunya dia menekan jaringan sekitarnya, terjadi hipoksia pada jaringannya ya, sehingga terjadi lambat laun terjadi kerusakan sel di jaringan tersebut, makanya terjadi tukak ya. Jadi nggak mungkin ya kalau ini ada di sisi luar ya, di sisi lateral. Biasanya tukak vena biasanya banyak sekali ya, hampir selalu ada di sisi dalam ya. Nah, ini patofisiologinya ya, patofisiologinya sepintas aja ya, kita nggak akan bahas banyak karena biasanya nanti dalam soal tidak akan banyak mengenai teoritis ya. Nah,
Ini tadi kita bahas ya, kita lihat ada namanya lipodermatosklerosis ya. Jadi karena adanya peradangan ya, ada reaksi peradangan pada kulit ya dan jaringan subkutis yang berlangsung berlarut-larut ya, pada akhirnya terjadi yang namanya panikulitis sklerosa sebenarnya ya. Jadi karena radang yang lama ya, proses inflamasi yang lama, pada akhirnya berkembang menjadi fibrosis dari lapisan lemak subkutis ya, sehingga kulit dan bawahnya itu seperti keras ya, namanya lipodermatosklerosis. Sklera artinya keras ya, lipodermatosklerosis artinya pengerasan pada daerah kulit dan jaringan lemak di bawahnya ya. Kalau hemosidrosis adalah warna yang kegelapan coklat-coklat itu ya. Jadi itu sebenarnya adalah pecahnya unsur besi dari hemoglobin ya. Jadi karena adanya stasis ya, kadang-kadang juga ada unsur dari sel darah yang lain ya, karena stasis dia ekstravasasi ke jaringan ekstravaskuler ya, kemudian di sana terjadi pemecahan ya, antara lain ya unsur besi pun terpisah dari hemoglobin akibat reaktif oksigen species ya, karena hiperkonsumsi oksigen ya. Jadi ada warna kecoklatan, hemosidrosis artinya dari kata akumulasi hemosiderin ya. Hemosiderin itu adalah Fe yang terpisah dari hemoglobin ya. Nah, kalau pada tukak tungkai ya, ini adalah patofisiologinya ya. Adanya insufisiensi arteri baik karena stenosis atau obstruksi ya, sehingga menyebabkan hipoperfusi dan hipoksia ya. Yang khas adalah dia pasti lokasinya di distal ya. Kemudian sepanjang waktu ada nyeri ya, jadi sifat nyerinya biasanya nyeri dan kadang-kadang mungkin lebih nyeri ya. Jadi setiap saat yang dirasakan ada nyeri yang di atas batas, kemudian pada periodik ya, nyeri itu bisa meningkat intensitasnya ya. Kemudian pucat ya. Kenapa pucat? Itu tadi karena blood flow-nya kan mengalami gangguan ya. Karena blood flow mengalami gangguan, tentunya tukaknya kering. Granulasi juga tidak terbentuk. Kenapa? Granulasi kan berasal dari neovaskularisasi ya. Kemudian sekitarnya pucat ya, seperti tadi ya, sign-nya harus kita tangkap pertama tuh ya. Pucat dan perabaan bisa lebih dingin ya. Nah, kemudian juga yang khas biasanya ada nekrosis atau gangren ya. Tapi mungkin Anda bertanya, dok, kenapa kalau nekrosis sama gangren kok tidak dimasukkan ke dalam 4 yang signifikan harus dicari ya? Ya tentu karena nomor 1, tidak semua tukak arteri pada akhirnya selalu dengan tampilan klinis ada nekrosis atau gangren. Tapi kalau pucat dia pasti ada ya. Kemudian yang kedua, nekrosis atau gangren tidak hanya milik dari tukak arteri saja ya. Diabetik pun ada nekrosis atau gangrennya ya, karena dia punya vaskulopati ya. Jadi gangren ini memang khas, sering terdapat pada ulkus arteri, tetapi memang tidak saya sajikan di awal untuk penanda supaya Anda bisa cepat, tepat, dan cermat buat menangkap data, oh ini pasti ulkus arteri ya. Kemudian ini sepintas saja ya, tesnya ya, biasanya tidak dikeluarkan di dalam soal ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tukak diabetik pada tungkai ya. Yang mesti diingat adalah patofisiologi tukak diabetik itu ada namanya
trineuropati, ada yang namanya vaskulopati, ya, yang semuanya nanti bermanifestasi klinis secara khas, ya. Trineuropati berarti ada neuropati, sensorik, motorik, dan otonom, ya. Sensorik ini menyebabkan hal yang tadi ya kita singkap di awal, ya. Adanya hipoestesia atau anestesia, bahkan kebas-baal tidak berasa, ya. Artinya ini ya khas, ya, kalau ada neuropati sensoris, ya, dia tidak berasa, ya udah kita bisa singkirkan, memikirkan jenis tukak yang lain-lain penyebabnya, ya. Kita fokus mencari hal-hal yang terkait dengan diabetik, ya. Kalau motorik, ya, neuropati motorik, ya, manifestasi klinisnya adalah satu, perubahan bentuk anatomi, ya, Charcot foot itu, ya, karena adanya atrofi otot-otot plantar, ya. Kalau atrofi kan dia jadinya dimensinya berkurang, ya. Sedangkan otot plantar itu sifatnya adalah seperti bagian dasar dari struktur kubah. Jadi kalau dia atrofi, dimensinya berkurang, tentu dia akan menarik ujung-ujung kubahnya sehingga kubahnya pasti meninggi. Ya, kalau kita ingat lagi matematika, struktur kubah kalau kelilingnya sama, ya, dimensi kelilingnya sama, kalau dasar datarnya ukurannya berkurang, ya, pasti kubahnya menjadi lebih tinggi, ya. Nah, itu yang menyebabkan struktur khas yang namanya Charcot foot, ya. Kalau misalkan mungkin kadang-kadang di soal suka disertakan, ya, kadang-kadang kalau yang bikin terlalu kreatif, ya, untuk membantu Anda, ya. Jadi ada perubahan bentuk plantar, ya, seperti cekung, ya berarti Anda udah tahu lah yang dimaksud adalah Charcot foot karena adanya atrofi otot plantar akibat neuropati diabetik yang sifatnya motorik. Jadi Anda udah langsung tahu, oh ini kita akan bahas mengenai diabetik, ya. Dan otonom, ya. Otonom itu artinya kering, ya, biasanya. Ya, jadi di sekitar tukak biasanya kering, ya. Nah, ini patofisiologinya, ya. Sensorik biasanya nanti di dalam soal akan disajikan data-data seperti kelemahan sensasi dalam perabaan, ya. Kemudian tidak berasa saat berkontak dengan benda tajam, misalnya di dalam ceritanya, ya. Kalau motorik biasanya yang disebutkan adalah perubahan bentuk anatomi plantar, ya. Kemudian lamban dalam bergerak, ya, lemah refleks, ya. Kalau otonom nanti biasanya di dalam soal bentuknya adalah kulit di sekitar tukak lebih kering, ya. Kulit lebih kering ini biasanya khas untuk membahas diabetik, ya, disertakan di situ, ya. Tapi tidak melulu menjadi dominasi untuk tukak diabetik, makanya tidak saya sebutkan di 4 yang di depan tadi, ya. Karena tukak arteri pun, ya, karena flow-nya tidak sampai ke ujung, ya, granulasinya saja kering, ya, maka kadang pinggirannya pun juga kering, ya. Oke, ya, ini adalah patofisiologinya, kita lewatkan saja, ya. Nah, jadi, ya, kita ingat lagi tadi epidemiologi, berarti kalau misalnya kita jumpa dengan pasien real, ya, dan melaporkan mengenai luka yang tidak menyembuh di tungkainya atau dalam skenario soal seperti itu, maka sebenarnya cukup kita pikirkan 3 ini saja, ya, karena ini mencakup sudah 95%, ya, karena vena saja 70-90%, ya. Nah, ini yang tadi, ya, cara mengolah secara cepat dari 4 faktor yang di awal tadi sudah kita jabarkan, ya, dan harus Anda
identifikasi ya di soal ya. Kalau Anda bisa menangkap itu dengan cermat ya, dengan cepat ya, dengan tepat, mungkin Anda nggak perlu lagi menghiraukan data-data klinis yang lain ya, untuk bisa menyingkat waktu Anda mengelola soal untuk time efisiensi ya, kecermatan, kehematan waktu ya. Jadi di antara tiga ini ya, suatu karakter yang khas bahwa di antara ketiga ini pasti ada satu karakter yang dimiliki oleh satu jenis tukak yang tidak dimiliki oleh dua tukak yang lain ya. Contoh, lokasi ya, arteri dan diabetik sama-sama dia bisa di distal. Kenapa? Kalau arteri karena blood flow-nya ya, arteriopatinya ya, sementara diabetik vaskulopati pun termasuk arteriopati ya, jadi dia bisa juga ada di distal ya. Kemudian juga kalau tukak arteri masalahnya adalah hipoksia yang merusak lambat laun sel dan jaringan di ujung, kalau tukak DM di distal adalah justru karena kontak yang tidak diketahui tanpa disadari, dan itu biasanya pasti di distal. Tapi kalau vena ya, itu khas, itu cuma di proksimal dan di medial ya. Tukak arteri kita bisa lihat dasar tukaknya, eksudasinya biasanya kering, hampir nggak ada ya. Kalau dua yang lain pasti ada eksudasinya ya. Kemudian udem, cuma tukak vena yang ada edema. Tukak arteri nggak pernah edema. Tukak diabetik jarang sekali ya. Kenapa saya bilang jarang ya? Karena kadang ya ada vaskulopati yang juga menyebabkan masalah di vena ya, jadinya seperti tukak campur antara vena dengan diabetik ya. Nyeri itu jelas cuma tukak arteri yang punya nyeri berkepanjangan ya. Yang lain-lainnya nyerinya tidak seperti itu, paling kalau dipegang baru nyeri. Bahkan kalau diabetik seringnya yang dikeluhkan adalah mati rasa, kebas, ya kebal, ya hipoestesia. Ya. Gangren arteri dan diabetik bisa ada. Ya, arteri sangat lazim, diabetik sering ada. Tapi tukak vena yang tidak pernah ada gangrennya. Ya. Jadi kalau kita ingat yang seperti ini, ya. Dan ini adalah berikut adalah algoritma deteksi cepat yang selalu ya saya bagikan tips dan triksnya ke teman-teman GP di Vaskes ya. Gimana sih kita bisa mendeteksi cepat, sampai saya bilang di beberapa kesempatan ya, kalau saya bikin webinar ya, saya bisa persilakan Anda bawakan tukak tungkai kronik ya ke depan saya, tutup mata saya, pakaiin helm saya, tapi terbalik saya nggak bisa lihat ya, saya cukup nanya saja ya, dan presisinya bisa 90%. Kenapa? Karena ini algoritma yang khas ya, mencakup dari tadi keempat faktor yang kita singgung di awal. Misalnya ya, Anda berjumpa pasien atau soal yang keluhannya tukak tidak menyembuh di tungkai bawah atau di kaki. Kemudian yang Anda cari pertama, ada bengkak, ada edem atau tidak. Kalau iya, ya udah nggak usah pikirin yang lain, cuma tukak vena. Tapi kalau tidak, ya Anda cari faktor yang berikutnya, misalnya nyeri, ya kan pilihannya antara arteri atau diabetik. Ya. Ada nyeri dok, selalu nyeri, ya udah tukak arteri pasti, ya. Tukak diabetik tidak pernah selalu sepanjang waktu nyeri, ya. Atau ya Anda kedapatan pasien atau kasus soal yang bilang ada luka tidak menyembuh di tungkai bawah atau kaki, ya. Lokasinya di sini dok, ya, ditunjukkan atau diceritakan
lokasinya ada di pangkal pedis, ya, atau di distal cruris atau di cruris, ya. Ya kita nggak usah mikir lagi lah bahwa itu arteri atau diabetik, ya, karena khas sekali, ya, di bagian proksimal itu urusannya predileksinya untuk tukak vena, ya. Tapi kalau lokasinya tidak di proksimal, di distal, kan bisa arteri atau diabetik, ya. Tinggal kita cari filter atau tapisan keduanya. Misalnya paling gampang, ya, kalau menyangkut mendede arteri atau enggak adalah tanya ada nyerinya enggak. Nyeri sekali dok, sepanjang waktu nyeri, berarti tukak arteri, ya. Tidak nyeri dok, bahkan nggak berasa, itu berarti tukak diabetik, ya. Atau sebaliknya, ya, ada kedapatan pasien atau soal kasus yang menyiratkan tukak tidak menyembuh di tungkai bawah atau kaki yang nyerinya jelas, ya, berarti kita udah nggak usah mikir yang lain lagi, kita pasti langsung tangkap ini pasti yang dimaksud adalah tukak arteri, nggak mungkin yang lain-lain, ya. Tapi sebaliknya, ya, Anda mau cari nyerinya, ya, ketika dikonfirmasi ke pasien atau Anda cari di soal nggak ada keterangan nyeri nih, berarti tidak mungkin tukak arteri, tinggal dicari antara tukak vena atau tukak diabetik. Yang khas adalah kalau ada vena yang harus didede, maka kita cari ada bengkak atau edem apa enggak. Begitu ada, ya udah kita tangkap ini pasti tukak vena, ya. Nah, itu tadi, ya, secara cepat, ya, cepat untuk menegakkan diagnosis, ya, karena tukak tungkai itu masuk ke dalam hal-hal yang Anda harus mampu diagnosis, ya, dan melakukan tata kelola prarujukan bila difikirkan perlu, ya. Nah, penata kelolaannya prinsipnya adalah memperbaiki penyebab atau premorbidnya, ya. Prioritas selanjutnya baru menciptakan lingkungan penyembuhan lokal yang optimal, ya. Kemudian memperbaiki faktor-faktor, ya, mencegah komplikasi, ya, dan lain-lainnya, masalah perawatan kulit secara jangka panjang nantinya setelah menyembuh, ya. Jadi prioritasnya seperti itu, ya. Nah, di gambar ini kita bisa lihat, ya, kayak cupcake, ya. Jadi kalau misalkan Anda bertemu dengan pasien real atau soal yang membahas mengenai tukak kronik tungkai, maka kalau Anda ingat penata kelolaannya, ingat cupcake ini, ya. Kuenya adalah premorbidnya, ya. Soal lukanya adalah toppingnya. Karena yang disebut cupcake sebenarnya adalah yang penting kan cake-nya, bukan toppingnya, ya. Kalau Anda ketemu ada topping krim yang gurih, enak, ya, dengan buah yang lezat, ya, artinya Anda memikirkan hanya kelola lukanya yang baik, tapi Anda lupa, ya, kelola premorbidnya atau penyebabnya, ya, pasti Anda salah tuh, ya, pasti Anda salah, ya, baik itu dalam pengelolaan di dunia nyata nanti Anda sebagai dokter atau nanti di dalam konsep Anda di dalam ujiannya, ya. Jadi kalau Anda berjumpa dengan sebuah pertanyaan mau diapain, ya, maka yang pertama Anda harus pikirkan adalah faktor penyebabnya dulu nih, ada nggak nih yang mesti dikelola, ya, baru nanti belakangan masalah luka dan penyembuhannya, ya, ya, seperti prioritas-prioritas yang saya sampaikan di slide ini, ya. Nah, secara detail, ya, kalau masalah tukak vena, ya, prinsipnya tadi, ya, biasanya diawali dari stasis. Stasis itu biasanya diawali dengan yang kelihatan paling ringan adalah varises, ya. Jadi kalau misalkan di dalam soalnya juga dijelaskan adanya gambaran pembuluh darah balik superficial yang melebar dan berkelok-kelok, artinya ada varisesnya. Dan kalau ditanya mau diapain, ya, di dalam pertanyaan soalnya atau dalam dunia realnya harus Anda pikirkan juga masalah
varises ini harus di skleroterapi, ya, diobliterasi lah, ya, istilahnya dari pelebaran venanya, ya. Nah, pengelolaannya, ya, tentu adalah perbaiki aliran balik vena, ya. Ingat tadi kita atasi dulu penyebabnya, ya. Caranya adalah dalam mengurangi edema ini adalah perubahan pola hidup sebelumnya, ya. Hindari pekerjaan berdiri terlalu lama yang membuat stasis, ya. Atur berat badan, verban elastik untuk dikompres, ya, gunanya untuk membuat tekanan, ya, makin ke atas, ya, makin di distal dimulai dari tekanan yang lebih besar supaya menekan ke atas, ya, makin ke atas makin dilonggarkan tekanannya supaya tidak terjadi penekanan ke distal tapi penekanan ke proksimal, ya. Elevasi tungkai saat istirahat untuk membantu alir balik, dan kalau bengkaknya hebat, ya, dipertimbangkan diuresis, ya. Kalau untuk lukanya, ya, prinsipnya adalah yang penting pencucian luka yang baik, ya, dan perawatan luka yang bisa menjamin suasana yang bersih, steril, dan lembab, ya. Jadi prinsip itu bisa nanti di soal diterjemahkan dalam bermacam-macam tuh pilihannya, ya. Balut dengan kasa lembab misalnya, balut dengan madu misalnya, macam-macam. Tapi prinsipnya adalah perawatan luka adalah pembersihan, ya, secara baik dan teratur, dan pembalutan dengan suasana yang bersih, steril, dan lembab, ya. Antibiotika, ingat, ya, kalau di daerah tungkai itu predominasinya sesuai empiris kultur di mikroba di daerah situ adalah Streptococcus dan Staphylococcus. Ya. Ini adalah contoh elevasi, ini adalah contoh kompres, ya. Macam-macam teknik bebatnya, ya. Nah, untuk tukak arteri, ya, prinsipnya sama, ya, tadi. Cari penyebabnya atau premorbidnya menjadi prioritas utama, ya. Tentu dalam hal seperti ini penting buat mencari di mana letak arteriopatinya, ya. Jadi paling sederhana dan bisa dilakukan di vaskes primer biasanya mengukur indeks ankle brachial, ya, bisa pakai sphygmomanometer, ya, tensi air raksa bisa kita ukur antara tekanan darah sistol di lengan dan di ekstremitas bawah paling sederhana, ya. Itu bisa dilakukan di vaskes. Kalau lebih canggih ya pakai USG Doppler atau penunjang pencitraan biasanya dengan arteriografi dengan kontras, ya, atau MRI, ya. Setelah cari penyebab, tentu pengelolaannya adalah sama seperti yang lain-lainnya, ya. Pengendalian atau perubahan pola hidup sebelumnya, ya. Stop rokok, ya, karena nanti menyebabkan masalah kerusakan di dinding, ya. Atur makan dan berat badan, ya. Olahraga tungkai, ya. Kenapa? Karena saat otot memompa bekerja, ya, tentu dia butuh oksigen demand, maka nanti pusat, ya, akan mengirimkan flow yang lebih banyak kepada demand yang lebih banyak, ya. Jadi kalau misalkan nyeri, ya, bukan berarti justru diistirahatkan. Kalau dia diistirahatkan, dia nggak bekerja, nggak bergerak, ya, dia tidak minta oksigen, tentu dia tidak akan mendapatkan perhatian untuk dikirimin oksigen, ya. Justru sebaliknya, mobilisasi, ya, bukan mobilisasi, exercise, ya, secara teratur pada otot-otot pedis dan kruris itu bermanfaat buat meningkatkan flow, ya. Kemudian evaluasi teratur, ya, tekanan darah, kadar gula darah, ya, lipid darah, tirah baring, ya, dengan posisi yang sebaliknya dibandingkan vena, ya, kebalikannya, ya.
Jadi kalau pada tukak vena harus elevasi, ya. Kalau ini justru harus lebih rendah, ya. Pertimbangkan antiplatelet, ya, seperti aspirin dosis rendah atau clopidogrel, tapi ingat clopidogrel itu harus ada PPI, ya, karena tidak ramah lambung, dan komorbid lain seperti asma juga harus diterapi dengan baik. Ya. Kemudian ini luka, ya, prinsipnya sama, ya, berikan suasana yang terawat, tercuci secara teratur, ya, dan pembalutan yang mengandung suasana yang lembab, ya, bersih dan bersih atau steril, ya. Jangan lupa, ya, karena tukak arteri selalu identik dengan nyeri, ya, maka obat anti nyeri oralnya jangan lupa tuh Anda pikirkan, ya. Jangan Anda cuma terkotak kepada tukaknya saja, ya. Dan antibiotika, ya, sesuai pola empiris, ya, kultur di daerah tungkai biasanya yang efektif untuk Streptococcus dan Staphylococcus. Kemudian vasodilator, ya, tidak terlalu bermanfaat, ya. Kemudian obat-obat pengencer darah itu sedikit membantu, ya, karena dengan viskositas yang menurun, flow-nya bisa sedikit lebih jauh, ya. Tapi secara evidence based ini tidak banyak bermakna, ya. Pada efeknya hanya minimal pada nyeri istirahat, ya. Kemudian ya tadi, ya, antiplatelet, antitrombosit, ya, jangan lupa dikombinasi dengan PPI, ya, karena tidak ramah lambung. Simpatektomi lumbar adalah pilihan kalau operatif, ya. Gunanya buat meningkatkan flow, ya, meningkatkan aliran darah ke kulit dan meredakan nyeri, ya. Kalau tukak diabetik, ya, tentu kelolanya adalah optimalisasi kadar gula darah, ya. Obat anti diabetiknya jangan sampai luput Anda sertakan dalam pengelolaan, ya. Penyesuaian gaya hidup, ya, sama, ya, atur makan dan berat badan, atur beban tumpu, ya, olahraga tungkai, jangan lupa shoes, ya, atau foot protector, ya, kalau misalkan pada pasien jelas nyata ada hipoestesia yang nyata, ya. Kemudian perawatan luka sama, ya, seperti dua jenis tukak yang sebelumnya, ya. Dan kalau tukaknya di atas 5 cm, ya, pertimbangkan untuk kirim ke dokter dengan layanan bedah, ya. Antibiotika juga sama, ya, sesuai kultur Staphylococcus dan Streptococcus. Nah, itu tadi, ya, sekilas, ya, mengenai apa-apa yang bisa secara cepat dan tepat membuat Anda bisa menangkap di dalam skenario soal, ya. Untuk lebih detailnya, ya, hal-hal yang tadi tidak saya bahas, ya, mengenai detail patofisiologinya, ya, perawatan lukanya dan segala macam, ya, silakan, ya, Anda bisa baca sendiri di situ, ya. Tadi cuma nggak nyampe 20 slide, ya, tapi kalau misalkan lengkap, ya, dengan perawatan luka segala macam, ya, mungkin 3 kali lebih banyak, ya, dari materi yang tadi bisa Anda pelajari sendiri nanti, ya, kalau Anda luang. Tapi kalau untuk kepentingan Anda mau ujian, ya, kira-kira yang tadi cukup lah, ya. Oke, sekarang kita masuk ke lipoma, ya. Kalau lipoma ini masuk ke dalam hal yang harus Anda bisa diagnosis dan harus bisa Anda kelola, ya. Jadi lipoma adalah tumor jinak jaringan lunak subkutis yang terdiri dari sel-sel adipos atau lemak, ya. Hal yang penting Anda simak di sini adalah predileksinya ada di daerah sefalik, ya. Sefalik itu artinya leher ke atas, ya. Jadi kalau di soal pun biasanya hobinya pembuat soal menulis lipoma itu apakah di leher, apa di tengkuk, apa di dagu, atau di pipi,
ya, atau di daerah puncak kepala, ya, seringnya begitu. Tapi kadang juga masih bisa diberikan di daerah yang kira-kira seperti di paha atau di lengan ya. Tetapi biasanya hobinya dan di dunia realnya pun memang yang paling banyak di daerah sefalik ya. Dan tumbuhnya lambat. Ya, tumbuhnya lambat. Ya. Seberapa timelinenya biasanya disebutkan di dalam pasien datang ya, mungkin lebih dari bulan patokan angkanya ya, patokan timelinenya ya, biasanya lebih dari bulan ya. Kalau misalnya patokan timelinenya atau lini masanya dalam hitungan bulan ya, mungkin dia yang dimaksudkan di soal atau di dunia nyatanya, di dunia realnya, Anda harus memikirkan jenis tumor sel adiposa yang lebih advance, yang lebih sifatnya lebih advance ya. Misalnya liposarkoma yang berkembangnya lebih cepat, apalagi kalau dimensinya besar ya. Kenapa? Karena nanti ada batasannya ya. Lipoma itu biasanya ukurannya seberapa ya. Kemudian kalau ditanya teoritis ya mengenai jenis lipoma ya, ingat aja ada singkatannya nih, CAMPS ya, CAMPS ya. Jadi ada ada angiolipoma, ada myolipoma, ada pleomorphic ya, ada spindle cell ya. Yang C itu konvensional itu yang biasa ya. Lipoma konvensional, lipoma angiolipoma artinya strukturnya mixture ya, tercampur dengan adanya struktur pembuluh darah ya. Ada yang tercampur dengan struktur otot lurik ya. Myolipoma ada yang pleomorphic ya, bentuknya nggak jelas, bermacam-macam variasinya ya, atipikal makanya namanya juga ya. Dan ada yang khas dengan karakter sel-sel spindle ya, seperti ulir ya. Nah, jadi kalau misalnya ada teori jenis lipoma ya, jembatan keledainya itu CAMPS ya, konvensional, angiolipoma, myolipoma, pleomorphic, dan spindle cells ya. Etiologi belum jelas ya, tapi syahdan katanya karena genetik ya. Kadang di dalam skenario soal atau dalam dunia nyata pasien suka bertutur, ini dulu nggak ada dok, tapi pada suatu saat saya jatuh ya, kemudian kok lama-lama seperti ini. Nah, kalau ada cerita seperti itu ya, di dalam benak kita ya, sebelum melihat apa yang mau dituturkan daerahnya ya, kemungkinannya cuma ada 3 tuh ya. 1, ini suatu hematom ya. 2, ini adanya fibrosis di dalam ya, sama seperti tadi kita ngomongin tukak vena ya, dampak dari inflamasi yang berkepanjangan ya, proses penyembuhan ya pasca trauma yang berkepanjangan menyebabkan adanya fibrosis di daerah sel-sel adipos ya, atau ini memang pure lipom karena berubah struktur karena traumanya ya. Kalau skenario atau ceritanya setelah trauma ya, kita pikirkan 3 ya, hematom, fibroma atau lipoma ya. Membedakannya bagaimana? Kalau hematom jelas lah warnanya ada diskolorasi, warnanya kebiruan atau kemerahan ya, itu hematom ya. Kalau fibroma ya seperti apa? Fibroma dan lipoma kurang lebih sama, batasnya tegas, sama ukurannya juga sama ya. Cuma bedanya kalau fibroma lebih keras ya, kalau lipoma dia lebih kenyal ya.
Nah, ini adalah peta konsep ya. Kalau tadi macam-macam, gangguan metabolisme, trauma, genetik ya, macam-macam. Ya. Faktor risiko juga macam-macam ya. Kadang ada di dalam soal misalnya pasiennya obes, pasiennya overweight gitu ya. Cerita soal benjolan subkutis ya dengan topping atau penghias kisah pasiennya overweight. Berarti kita harus pikirkan lipom ya. Atau pasien alkoholisme ya, kita pikirkan juga tuh mungkin ini lipom ya. Atau hormonal misalnya ya, pasien dengan entah ujuk-ujuk ada cerita misalnya ya siklus haidnya tidak teratur misalnya ya, ada gangguan hormonal ya, ada benjolan, mungkin lipom ya. Pasca trauma, pasca infeksi sama kayak tadi ceritanya ya, pasca inflamasi berkepanjangan mungkin ada perubahan struktur di bawah kulit ya. Ini faktor-faktor risikonya yang kadang mungkin ada di dalam soal, kadang Anda ketemu juga di dalam pasien di dunia real ya. Nah, berdasarkan diagnosis ya, anamnesis ya. Keluhannya biasanya benjolan kecil, lunak ya, kenyal ya di bagian tubuh lambat, tidak nyeri ya, biasanya nggak nyeri ya. Mobile ya. Nggak nyeri, nggak gatel, paling nggak nyaman aja kalau pakai baju kok kayak ada yang ganjel gitu ya. Kemudian faktor risiko biasanya after 40 ya, atau dengan alkoholisme, atau dengan yang tadi kita udah bahas overweight ya, hormonal dan sebagainya ya. Atau riwayat penyakit hati tadi ya, penyakit liver ya, juga sering ada di dalam pasien real dan sering kadang di soal suka disertakan ya. Atau riwayat keluarga dengan lipom ya, itu menunjukkan ada kecenderungan yang seperti tadi itu ya, genetik yang herediter yang diturunkan ya. Penegakan diagnosis ya, benjolan subkutan tidak nyeri, warnanya sama sewarna kulit, bisa lebih pucat sedikit atau bisa sedikit lebih merah ya, bentuknya biasanya bagus tuh, bulatnya sirkular atau elipsnya bagus teratur ya. Diameternya biasanya tidak lebih dari 5 cm ya. Konsistensinya bisa dari lunak sampai kenyal sampai sedikit padat ya. Tapi padatnya bukan padat keras ya. Kalau padat sampai keras itu kita curiganya lebih ke arah fibroma bukan lipoma ya. Batasnya tegas dan mobile ya. Tidak nyeri kecuali kalau dia tumbuhnya di dekat berkas neurovaskuler sehingga ada lesi desak ruang di situ ya. Tapi kalau di tempat-tempat biasa biasanya tidak nyeri ya. Diagnosis biasanya dengan pemeriksaan fisik sudah 90% menangkap jelas tuh lipoma. Tidak perlu ada pemeriksaan penunjang yang sifatnya melengkapi data klinis diagnostik ya. Pemeriksaan penunjang biasanya dibutuhkan hanya untuk persiapan tindakan saja ya. Nah, ini juga satu slide yang paling penting ya di dalam bahasan lipoma ya, karena pada akhirnya nanti ada pakem bahwa semua benjolan di subkutis harus kita pikirkan sebagai lipoma sampai terbukti bukan ya. Sampai terbukti bukannya itu adalah merefer kepada diagnosis banding yang seperti ini ya. Jadi sekali lagi ya, ada panduan ya, sebuah lesi tumor jaringan lunak subkutis yang sifatnya menyifatkan jinak ya, artinya secara ukuran, secara konsistensi, secara batasnya tegas, secara mobilitasnya baik ya, tidak terfiksir ya. Semua benjolan, semua lesi tumor subkutis ya yang menyifatkan kondisi jinak harus difikirkan lipoma kecuali terbukti bukan ya. Dan yang menjadi diagnosis pembandingnya adalah satu, fibroma, tadi bolak-balik kita sampaikan.
Mirip dengan lipoma, batasnya sama tegas, cuma konsistensi kepadatannya cenderung keras. Ya, kalau lipoma padat tapi tidak keras, ya. Kemudian tadi ya, liposarkoma, ya. Mungkin mirip dengan lipoma, ukurannya mungkin juga sama, baru 5 cm misalnya. Konsistensi sama, ya. Kemudian batasnya juga masih tegas, ya. Kemudian mungkin belum sampai dia infiltrasi yang membuat mobilitasnya terganggu atau tidak bisa digerak-gerakan, ya. Maka yang mesti kita tangkap berikutnya adalah waktunya, timelinenya, ya. Dalam beberapa minggu dia tumbuh dari tidak ada sampai sebesar ini misalnya 5 cm misalnya. Ya, kita harus mikir tuh, ya, apakah ini lipoma atau cenderung kita curiga ke liposarkoma, ya, atau kista epidermoid atau kista aterom, ya. Ini hal yang kalau di dunia real sangat mirip dan harus awas, ya. Dimensinya kurang lebih sama, mobile sama, batasnya jelas sama, kista mestinya kistik fluktuatif, ya, karena namanya kista. Tapi kalau kista yang isinya minyak, ya, dalam periode waktu tertentu terjadi pemadatan dari unsur minyaknya, jadi lebih padat, jadi susah kita buat mencari ini kistik atau enggak, ya. Yang bisa kita identifikasi cepat adalah cari ada titiknya nggak di atasnya tuh, punktum tuh, seperti yang dikasih tanda panah, ya. Punktum itu bisa warnanya lebih gelap, hitam, bisa kemerahan, bisa warnanya sama kulit tapi ada cekung saja kayak pori-pori tapi lebih lebar dan lebih dalam, ya. Kalau ketemu punktum, ya, pada sebuah lesi benjolan yang ada di strukturnya di subkutis, ya, maka kita harus waspada, itu kista epidermoid atau kista aterom, bukan lipoma, ya. Kenapa harus kita waspada? Karena nanti dalam pengelolaannya, ya, kita mesti lebih hati-hati mengeluarkan sebuah kista, harus dikeluarkan secara in toto atau utuh beserta kapsulnya, ya. Atau abses, ya. Abses biasanya dari luar sudah ketahuan tuh, warnanya bisa lebih merah, ya. Perabaan biasanya hangat, ya. Dan kalau kita lakukan tekanan ringan, ya, biasanya kistik fluktuatif, ya. Dan kadang Anda belum sempat identifikasi itu kistik atau kenyal, ya, pasien sudah jejeritan nyeri, ya, itu abses, ya. Kemudian diagnosis banding berikutnya adalah limfadenitis, ya. Kalau limfadenitis biasanya kita bisa waspada begitu lihat benjolannya ada di lokasi-lokasi yang khas untuk keberadaan kelenjar getah bening, ya. Perabaannya biasanya hangat, ya. Dan biasanya pada beberapa kejadian, ya, benjolannya itu tidak tunggal, ya, karena biasanya kelenjar getah bening kan juga berupa rangkaian, ya. Nah, pengelolaannya, ya, tujuannya adalah menghilangkan benjolannya dan pengembalian fungsi anatomi dan fungsi, ya. Maksudnya bila lipomanya ada di daerah sendi gerak yang tadinya bikin susah bergerak, ya, setelah diangkat jangan lupa berikan rehabilitasi fungsi bila mana diperlukan, ya. Untuk lipoma yang diceritakan tumbuh cepat, ya, harus dipikirkan prosedur untuk menyingkirkan liposarkoma, ya, misalnya biopsi, ya. Kemudian di beberapa kepustakaan, apalagi textbook zaman dulu, ya, suka kita lihat injeksi kortikosteroid, ya, untuk lipoma, ya. Tapi mengecilkan dimensinya juga tidak begitu efektif, ya. Jadi kadang Anda masih suka sering baca, ya, pilihan
non surgical ya, injeksi dengan kortikosteroid ya, tapi itu sebenarnya tidak efektif ya. Yang efektif memang selalu non farmakologis ya, dengan eksisi ya. Yang maksud eksisi adalah berasal dari asal kata exo dan schism ya. Exo itu artinya keluar, taking out ya. Schism artinya iris, sayat ya. Jadi eksisi adalah membuat irisan atau sayatan untuk mengeluarkan sesuatu ya yang tadinya di dalam ya mau dikeluarkan atau dibuang ya. Jadi eksisi ya. Sangat lazim pakai anestesia lokal saja ya. Cukup bagus juga kalau dikombinasi dengan adrenalin supaya mengurangi perdarahan. Irisannya bentuknya linear sesuai dengan garis kulit ya di atas benjolannya. Kemudian massa berlemak yang berlebih diangkat, dibuang, diperiksakan di jaringan histopatologinya bila mana diperlukan ya. Dan jahitnya interrupted ya. Kalau ini ada dalam skenario soal OSCE, maka Anda lihat berapa panjang jahitan yang dibutuhkan, berapa banyak jahitan yang dibutuhkan sesuai dengan panjang irisannya. Ya, kalau 5 cm berarti di soal skenarionya pasti Anda diminta sebenarnya 5 simpul jahitan. Kalau 3 cm ya berarti 3 simpul jahitan ya. Dan baru terawat tiap hari dengan topikal, edukasi supaya tidak basah, tidak kotor, dan hari ke-7 untuk kontrol lepas jahitan. Untuk konseling dan edukasi ya standar lah, dalam arti sebelum tindakan ya tentu ada konseling dan inform consent ya, memberikan informasi ini bendanya apa, isinya lemak ya, belum ketahuan penyebabnya apa ya, apa yang mau dilakukan, prosedurnya seperti apa, anestesinya lokal dan sebagainya ya. Tapi jangan lupa dijelaskan bahwa ini tidak ada keharusan atau ketergesaan ya, karena tidak ganas ya. Berikan dia waktu buat mengambil keputusan secara bijak dan matang ya. Tapi sangat baik kalau bisa secepat mungkin, karena pasti seiring waktu dimensi dan ukurannya pasti bertambah ya. Kemudian bila penderita yang tidak memungkinkan prosedur eksisi dalam setting vaskes rawat jalan ya, misalnya pasien anak ya, nggak mungkin ya, butuh berapa orang buat megangin, 5 orang 6 orang pun belum tentu bisa ya. Anda bisa mengerjakan dalam setting vaskes rawat jalan dengan anestesia lokal ya. Atau lipoma di dekat area penting wajah ya, misalkan di sudut mata ya, dekat dengan bibir ya, atau di pipi dekat hidung, yang mana mungkin ada risiko distorsi bentuk wajah ya dari bekas lukanya ya, atau dimensinya besar dengan kemungkinan perdarahan yang lebih daripada yang bisa diantisipasi ya, dan kesemuanya membutuhkan pengerjaan di setting yang vaskesnya lebih tinggi ya, maka itu indikasi buat dirujuk atau diarahkan ya. Pantau pasca kelola luka ya, sama ya seperti luka pada awalnya, pada umumnya ya. Topikal antibiotik, jangan basah, jangan kotor, jangan banyak bergerak ya. Kontrol hari ke-7 untuk pengelolaan evaluasi jahitan dan evaluasi inflamasi dan lepas jahitan bila mana sudah memungkinkan ya. Kita rujukan tadi sudah dibahas ya, anak tidak kooperatif, lipoma di daerah wajah yang dekat struktur penting, dimensi besar ya dengan curiga perdarahan ya, dan nyeri pada benjolan yang kita curiga, kita takut dekat dengan struktur anatomi penting berkas neurovaskuler ya. Komplikasi seperti komplikasi eksisi pada lazimnya ya, antisipasi untuk infeksi, seroma hematoma, parut hipertrofik dan keloid ya. Dan pada daerah yang lipomanya dekat dengan berkas neurovaskuler, harap hati-hati dan kita jelaskan juga ke pasien
tentang risiko ada cedera saraf ya kalau ternyata sangat berhimpitan lokasinya dengan berkas tersebut. Prognosis sebenarnya baik ya, baik vitam, sanasional, fungsionalnya semuanya baik. Ya, pencegahan biasanya yang arahnya ke arah pengendalian metabolisme lemak. Ya, jadi itu sedikit saja ya mengenai lipoma yang kira-kira akan banyak membantu dalam Anda mengelola pasien di dunia nyata nanti dengan lipoma dan juga dalam jangka waktu dekat ya dalam hal Anda menangani ya soal-soal yang bertema lipoma ya. Kalau lebih lengkapnya ya Anda bisa baca di mata kuliah ini ya di YouTube ya, bisa Anda pelajari sendiri. Oke, selamat belajar ya. Di sini kita nanti lanjut ke bahasan soal. Oke. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan soal ya. Jadi saya selalu dalam hal pembimbingan untuk menuju UKM PPD mencoba menularkan apa yang dulu saya pernah dapatkan diajari untuk menghadapi ujian yang serupa ya. Jadi dulu dalam saat saya persiapan untuk USMLE ya, ada course-nya ya. Di dalam course itu kita biasanya belajar banyak mengenai keywords ya, kata kunci ya. Makanya dalam kuliah-kuliah saya selalu menyebarkan ya, menyerakkan kata-kata kunci yang bisa dengan cepat membuat dokter, calon dokter ya, untuk bisa menangkap apa sih yang kira-kira dimiliki pada pasien atau kasus yang disajikan ini ya, karena dulu saya diajarinya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sih efektif ya untuk persiapan ujian ya. Nah, tadi ya kata kunci ya kita udah berikan 4 ya, nyeri, diam ya, atau nyeri istirahat ya, hipoestesi ya, bila mana ada ya, edema, lokasi, dan pucat atau tidak ya, itu jangan lupa ya. Kemudian tadi ya karakteristik singkat ya udah kita bahas ya. Selalu ada satu sifat yang khas pada satu jenis tukak yang tidak dimiliki oleh tukak yang lain ya, sehingga kita bisa buat algoritma identifikasi cepat tadi ya. Ada 3 yang saya berikan contoh dan Anda bisa kembangkan sendiri ya. Setelah kuliah ini mungkin Anda mau bikin algoritma sendiri, sangat baik ya. Apapun yang membuat Anda nyaman dalam bisa berpikir cepat, tepat, dan cermat untuk bisa menangkap diagnosis apa nih yang kira-kira disajikan di dalam soal ya. Nah, ini contoh-contoh tadi algoritma ya. Bapak 70 tahun dengan luka di kaki kanan sudah 2 bulan ya, sangat nyeri ya. Ini serupa tapi tak sama ya. Ada nyeri ya, ada nyeri bahkan jika diam ya. Perokok ya, ada data tambahan di sini yang mengarahkan kepada tukang arteri ya. Perokok, ada gangren ya di ujung-ujung jari 3, 4, 5, kering, keras ya. Kemudian tukaknya juga dasarnya pucat, kering ya, dan capillary refill di atas 2 detik ya. Jadi dari data-data ini kita dapatkan diagnosis yang memungkinkan mengarahnya adalah ke tukak iskemik ya. Ini sesuai dengan yang tadi kita bahas. Masih hal yang sama ya. Pemeriksaan apa yang sederhana namun mudah dilakukan di vaskes primer untuk menegakkan diagnosis ya, tadi udah kita bahas ya.
Arteriografi harus butuh imaging mesin ya dengan kontras ya. Di vaskes primer susah ya. Gula darah sewaktu bisa di vaskes primer, tapi ini kan mengarahkannya ke tukak arteri ya. Jadi jawabannya adalah indeks ankle brachial ya. MRI itu nggak mungkin di vaskes primer. Meski Doppler juga belum tentu semuanya punya ya. Ya, jadi jawabannya indeks ankle brachial ya. Kemudian ya, masih soal yang sama ya dengan variasinya ya. Pengelolaan medikamentosanya apa nih ya? Ingat tadi diagnosisnya adalah tukak arteri. Berarti kita harus cari penyebabnya. Ya, penyebabnya adalah hipoperfusi. Berarti yang harus diarahkan adalah satu, untuk memperjauh perfusinya mencapai perifer, maka viskositas dari darahnya mesti diencerkan. Ya. Jadi jawabannya adalah aspirin ya. Dalam kurung ya, jangan lupa PPI ya. Furosemid adalah kalau kita bicara mengenai tukak vena dengan edem ya. Metformin adalah terapi antidiabetikum. Salep iodium povidon adalah kita ngomongin soal lukanya ya. Dan sulfonylurea juga adalah untuk diabetikum. Nah, masih soal yang sama dengan variasi yang lain ya. Pengelolaan non medikamentosa apa yang diusulkan ya? Berarti kalau non medikamentosa pasti ada hubungannya dengan prosedur surgical ya. Ya, kita lihat di sini ya, mana yang nekrotik nih, yang gangren ya. Di sini ujung-ujung jari 3, 4, 5 kaki kanan hitam. Jadi yang gangren jari 3, 4, 5 kaki kanan ya. Jari 1, 2 itu hanya ada luka yang dasarnya kering ya. Jadi kalau kita ngomongin amputasi, maka yang harus dibuang adalah jari 3 sampai 5 kaki kanan ya. Kalau harus amputasi, yang dibuang 3 sampai 5 kaki kanan. Kalau bicara debridement ya, yang di debridement hanya jari yang punya tukak tapi sisa jarinya masih ada jaringan yang hidup, berarti jari 1, 2 kaki kanan ya. Jadi jawabannya adalah ya, amputasi jari 3 sampai 5 kaki kanan ya. Oke, soal baru ya. Ibu 50 tahun diantar anaknya dengan keluhan luka di mata kaki sisi dalam tungkai kanan. Sisi dalam ya, kata kunci pertama kita udah lihat tuh, lokasi sisi dalam ya. Tidak menyembuhnya sudah 6 bulan, memenuhi kriteria tukak kronis, bengkak pada tungkai tersebut ya. Ya, kita lihat banyak sekali ya, mata kaki sisi dalam, bengkak ya. Berjualan gado-gado menjelaskan kebiasaannya yang berdiri terlalu lama ya. Ingat di sini diameternya 6 cm. Artinya selalu waspada kalau nanti di pertanyaannya ini mau diapain. Ya, kalau karena 6 cm tidak memungkinkan dikelola untuk menutup alamiah natural ya, secara penyembuhan sekunder ya harus ada bantuan dengan skin graft ya. Lain-lainnya di sini mendukung ke arah tukak vena ya, basah, tepi keras ya, adanya lipodermatosklerosis ya. Sekitar tukak udam ya. Di sekitar tukaknya ada udem, berarti ada stasis dan warna kulit lebih gelap ya. Hemosiderosis ya. Berarti ini mengarah, kalau tanya diagnosis, mengarahnya adalah tukak varikosum atau tukak vena
ya. Kalau variasi dari soal tersebut yang ditanyakan mengenai pengelolaan medikamentosa, ya, maka pasti yang diarahkan adalah mencari aspek mengelola UDEM-nya, ya. Jadi biasanya untuk pertanyaan seperti ini yang dicari adalah furosemid atau diuresis, ya. Oke. Masih dari variasi soal yang sama, ya. Pengelolaan non medikamentosanya apa, ya? Pengelolaan non medikamentosanya apa, ya? Imobilisasi tungkai seperti tadi kita udah bahas, ya. Untuk tukak-tukak di mana kita butuh oksigenasi yang sangat baik untuk penyembuhan, ya. Justru imobilisasi itu punya dampak yang tidak enak untuk perfusinya, ya. Satu. Kedua, pada kasus vena, tukak vena di mana terjadi stasis, ya. Stasis itu terjadi akibat gagal pompa otot-otot tungkai bawah, sehingga aliran balik yang mestinya ke jantung, ya, menjadi terhambat di situ. Justru kita butuh pompa otot-otot yang lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Jadi justru jawabannya harus mobilisasi, harus ada gerak aktif, ya. Jadi A itu tidak tepat, ya. Konsultasi ke dokter bedah atau vaskes dengan pelayanan bedah untuk skin graft, ya. Kita lihat diameternya 6 cm. Tadi kita sudah sepakat bahwa untuk ukuran yang bisa kita andalkan bisa menyembuh alami itu 5 cm, ya. Jadi mungkin B jawabannya, ya. Nekrotomi artinya membuang jaringan yang non vital. Ada nggak di sini jaringan yang non vital yang disifatkan dengan pucat, dingin, keras, warnanya kehitaman, ya, seperti gangren, ya. Kelihatannya nggak ada, ya. Warna kulit lebih gelap kecoklatan ini bukan warna hitam gelap gangren, karena kalau yang disebut gangren warnanya adalah hitam, gelap, perabaan dingin, keras, dan dimensinya biasanya lebih ciut, lebih kisut, ya. Itu deskripsi linguistik atau deskripsi pembahasaan dari sebuah entitas yang namanya gangren, ya. Jadi ini nggak ada tanda-tanda gangren, berarti nekrotomi juga tidak pas. Splinting dengan gips, buat apaan di gips, ya? Malah jadi imobilisasi itu, ya. Tirah baring, ya. Tirah baring juga malah mengistirahatkan tungkainya, ya. Jadi pilihannya yang seperti ini adalah untuk pengelolaan non medikamentosa, ya, kita arahkan untuk tandur kulit, ya, atau skin graft, ya. Oke, soal baru, ya. Bapak 50 tahun luka di tumit kiri, ya. Kalau kita ingat tumit berarti tidak memungkinkan itu ulkus arteri, ya, karena letaknya di proksimal, berarti antara diabetik atau vena, ya. Tidak nyeri, makin gak mungkin lagi itu tukang arteri, ya. Bahkan seperti mati rasa, nah langsung kita tangkap tuh, ya, hipoestesia, berarti kita mungkin sudah tidak perlu lagi buat mempertimbangkan hal-hal lain yang disyaratkan di sini, ya, untuk penegakan diagnosis, ya, kecuali untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya buat diagnosis, karena diagnosisnya kita udah tangkap di sini. Ini pasti kemungkinan besar bicara mengenai tukak diabetik, ya. Pada pertanyaan fisik dapatkan tapak kaki kiri seperti melengkung, Charcot foot, ya, karakteristik yang khas. Bentuk jari-jari bagai cakar, sama Charcot foot. Bantalan tumit tampak tukak dengan dasar merah, indurasi minimal
kulit kering, adanya neuropati otonom, pengisian kapiler jari jemari normal, artinya bukan gangguan perfusi, tidak ada edem, berarti bukan tukak vena. Berarti diagnosis yang paling memungkinkan adalah tukak diabetikum. Ya. Oke. Ya. Soal baru ya, Bapak 70 tahun ke puskesmas dengan luka di tungkai. Sudah 1 bulan. Ya. Sesuai dengan di atas 28 hari. Berarti kita ngomongin tukak kronik di tungkai dengan 3 kemungkinan tadi, arteri, vena, diabetik. Keluhan lain berupa nyeri ya sejak 6 bulan, terutama saat bergerak, dan sedikit mereda saat beristirahat. Artinya dia nyeri terus, cuma ada intensitas di mana dia ada lebih nyeri, kemudian kembali yang tetap nyeri ya. Kemudian prokoaktif ya, prokoaktif. Kemudian kita bisa skip langsung lihat perusahaan fisik lokal tukaknya seperti apa ya. Punch out dengan batas tegas dan pucat ya, ada unsur pucat yang bisa kita tangkap di sini. Kering dasarnya tanpa granulasi ya. Kemudian perabaan dingin ya. Kita bisa lihat lagi adanya penurunan denyut arteri dorsalis pedis ya. Jadi dengan data-data yang disebarkan di sini, kita menegakkan diagnosis yang mungkin adalah tukak iskemik atau tukak arteri. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal-soal di kata kunci atau keywords untuk lipoma. Ya. Kalau untuk lipoma, ya, setiap lesi benjolan jaringan otak subkutis yang mengarah kepada sifat jinak, ya, kecil, batas tegas, perabaan, konsistensi lunak, kenyal, mobile, selalu pikirkan lipoma ya. Apalagi kalau lokasinya sefalik dan kalibernya kecil ya. Kalau perabaannya keras ya, fibroma ya. Kalau perabaan konsistensi keras, tanda radang, lihat lokasi anatomisnya ya, jangan lupa pikirkan limfadenopati. Kalau perabaan konsistensinya fluktuatif ya, lihat ada titiknya, ada punktumnya ya, berarti kista aterom atau kista epidermoid. Kalau ada 5 tanda radang ya, bahkan belum sempat kita bisa tahu ini fluktuatif atau tidak, baru dipegang sudah nyeri, berarti abses ya. Lesi multiple bisa, tapi ya ingat ya, kalau di dalam soal atau di dalam pasien real nanti Anda bertemu dengan benjolan seperti lipoma ya, tapi banyak, tapi kemudian di antara benjolan-benjolan tersebut atau lebih khas biasanya di daerah punggung ada bercak-bercak kecoklatan cerah seperti warna kopi susu atau cafe au lait ya, itu berarti neurofibroma ya. Kalau neurofibroma ya, kata kuncinya adalah ada multiple dan bercak-bercak kecoklatan cerah. Itu berarti mengarahkan Anda ke neurofibroma, bukan ke lipoma. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya. Seorang perempuan 35 tahun datang ke puskesmas dengan benjolan di lengan bawah kanan sejak 6 bulan yang lalu ya. Tidak rata saat dirapatkan pada perabaan 3 cm x 3 cm x 3 cm, batas tegas, padat, kenyal, bisa digerakkan ya. Apakah diagnosis yang paling mungkin ya? Kalau dia kista epidermoid biasanya ada keterangan titik bintik ya. Kalau fibroma biasanya padat keras ya. Kista ateroma sama kista epidermoid itu sama ya.
Berarti kita lihat di sini ukuran, batas tegas, padat kenyal, mobile, ya. Diagnosis yang paling mungkin adalah ingat tadi, ya. Setiap benjolan lesi tumor subkutis yang menyiratkan sifat jinak, ya, harus difikirkan sebagai lipoma sampai kita temukan hal-hal lain yang mendukung selain lipoma, ya. Kita nggak ketemu tadi tanda untuk kista ateroma atau kista epidermoid, kita tidak ketemu tanda untuk fibroma, dan kita juga tidak berjumpa hal untuk ganglion. Kalau ganglion itu biasanya daerahnya ada di wrist, ya, pergelangan tangan, ya, bukan di lengan, ya. Lengan adalah batasnya dari genohumeral sampai wrist, ya. Kalau misalkan soalnya mengarah ke ganglion, ya, biasanya yang dijelaskan di dalam lokasinya ada di daerah pergelangan tangan, baik itu sisi volar atau palmar maupun di sisi dorsal. Oke. Soal berikut, ya. Perempuan 30 tahun datang ke praktek dokter umum dengan benjolan di punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kiri, ya, benjolan sebesar kelereng. Setahun kemudian berangsur membesar sebesar bola pingpong. Ya, hasil pemeriksaan di regio vertebra, brachium dextra, antebrachium sinistra. Pada palpasi tidak nyeri tekan, kenyal, bisa digerakkan, permukaan rata bila kulit di atasnya didekatkan pada permukaan menjadi tidak rata, ya. Benda apakah ini, ya? Kalau kita lihat, ya, data-data yang ada, ya, ada lesi tumor jaringan lunak subkutis yang kenyal, mobile, permukaannya rata, letaknya ada di beberapa tempat, ya. Tapi kalau kita mau simpulkan ini sebuah neurofibroma, kita tidak berjumpa dengan tanda-tanda khas seperti KV-OLE yang tadi, ya. Jadi sama, pada akhirnya kita berpikir ini yang dimaksudkan dari si pembuat skenario adalah pasti ngomongin lipoma, ya. Karena yang ditanyakan bukan diagnosis, ya, yang ditanyakan adalah tata laksana paling tepat, ya, maka artinya lipoma ini mau diapakan, ya. Balik lagi ke istilah, ya. Tadi kita udah sepakat lipoma itu dieksisi, ya, buat irisan atau sayatan, buang lesi tumor jaringan adiposanya, kemudian jahit. Karena ada di beberapa tempat, ya, maka nama eksisinya juga eksisi multiple, ya. Kalau biopsi per insisi bisa nggak, ya? Biopsi per insisi, biopsi itu berasal dari kata bi dan opsi, artinya sesuatu hal yang mesti dilihat di bawah lapang pandang kedua mata, artinya harus di bawah mikroskop, ya. Artinya sebuah biopsi biasanya dikerjakan untuk jenis-jenis jaringan yang kita ragu ini apakah ganas atau jinak, dan yang kedua ini jenisnya apa, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, biopsi adalah bagian dari pemeriksaan penunjang klinis. Artinya kalau secara klinis kita bisa memastikan atau menduga kuat, ya, ini arahnya ke arah tumor jinak, ya, maka biopsi sejatinya tidak diperlukan, ya. Ekstirpasi artinya
mengeluarkan sebuah struktur dari bawah kulit secara utuh. Ya, kalau bilang secara utuh berarti sesuatu struktur yang ada batasnya, ada kapsulnya, ya, ada batas tegasnya. Ya, misalnya kista. Ya, tapi karena ini bukan, kita menduga awal ini bukan kista, ya, maka kita mungkin nggak tepat kalau tata laksana yang kita sebutkan untuk kasus ini adalah ekstirpasi. Ya. Enukleasi artinya mengeluarkan sebuah struktur yang selama ini tersimpan dengan baik di dalam sebuah rongga. Ya, berasal dari kata exo, ya, dan nukleus, ya, artinya sebuah struktur yang ada di dalam rongga, nukleus, ya, dikeluarkan. Ya, enukleasi hanya berlaku untuk kondisi seperti itu, misalnya enukleasi bola mata. Ya. Debulking artinya membuat sebuah tumor atau massa yang berukuran sangat besar, ya, untuk dikurangi sedikit jumlahnya. Yang berapa banyak yang bisa dikurangkan tergantung dari kondisi intraoperatifnya, artinya perdarahannya, toleransi operasinya cuma boleh berapa lama, itu namanya debulking. Bulk itu artinya bongkahan, debulking artinya mengurangi bongkahan. Ya, jadi kalau lihat seperti ini, kelihatannya yang dimaksudkan dari pembuat soal adalah eksisi multiple. Ya. Kemudian soal lagi, Bapak 45 tahun datang ke puskesmas dengan benjolan di ketiak kanan. Ya, ketiak kanan itu kalau secara atomi di situ ada kelenjar keringat, ada kelenjar getah bening. Ya. Jadi di awal kita baru 2 baris, kita berpikir apakah itu limfadenopati, harus dipikirkan juga apakah itu lipom, apakah itu abses, apakah itu kista aterom. Ya, banyak sekali. Ya. Benjolan dikatakannya tidak nyeri. Bila diraba, kulit benjolan seperti keras. Ya, perabaan di bawah kulitnya kenyal. Bila ditekan-tekan tidak nyeri. Ya, pemeriksaan fisik dapatkan benjolan tunggal, sewarna kulit 3 cm, dan ada titik berwarna gelap di tengah benjolan. Ya. Jadi kita lihat di ada punktumnya di situ, ya, batas tegas, kenyal, mobile, ada punktum, ya. Maka diagnosis yang memungkinkan, ya, adalah mestinya adalah kista epidermoid atau kista aterom. Ya, oke. Masih variasi dari soal yang sama, ya. Apakah rencana tindakan kita, ya, terhadap kista epidermoid atau kista aterom? Ya. Apakah eksisi? Ya, tadi kita udah singgung tuh, yang namanya kista harus dikeluarkan seutuh-utuhnya, sekapsul-kapsulnya, karena kalau enggak nanti akan ada sisa dan terbentuk kembali kista baru di tempat yang sama. Ya, jadi tidak tepat untuk namanya eksisi. Ya. Yang betul adalah ekstirpasi. Ya. Enukleasi tadi, ya, contohnya untuk bola mata. Insisi dan drainase itu untuk abses, marsupialisasi itu untuk ganglion. Ya. Ya, jadi ekstirpasi mengeluarkan in toto seutuh-utuhnya bersama kapsulnya. Contoh soal lagi. Nenek 60 tahun dengan benjolan di ketiak kanan sudah 4 hari. Ya, sama seperti tadi, ya, kita harus berpikir ini lipom, ini limfadenopati, di situ ada kelenjar keringat, ini kista aterom atau kista epidermoid.
mungkin juga abses ya, karena di situ ada kelenjar keringat ya, ada sangat berambut di situ. Kalau ada mampet dan infeksi sekunder bisa jadi abses ya. Bila diraba keras namun di bawah kulitnya fluktuatif ya. Fluktuatif artinya berisi cairan ya. Bila ditekan nyeri hebat ya. Nenek juga mengeluh sukar merapatkan ketiaknya karena sangat nyeri. Sudah dioles salep antibiotik, tidak ada perbaikan ya. Jadi ada 3 hal yang paling kelihatan di sini ya. Perabaannya fluktuatif, bila ditekan nyeri hebat ya. Data-data lain ya menampakkan adanya signs of inflammation ya, tanda-tanda peradangan. Apa diagnosis yang paling memungkinkan? Ya. Ya, jadi ya, dalam kasus ini yang paling pas adalah abses ya. Dan kalau abses tadi pengelolaannya adalah insisi dan drainase. Nah, udah langsung di soal berikutnya ya. Cara tindakan adalah insisi dan drainase. Oke. Soal berikutnya. Laki-laki 30 tahun dengan keluhan benjolan di tengkuk. Artinya daerah sefalik nih ya, leher ke atas ya. Tumbuh lambat, lunak, kenyal, mudah digoyang, bila ditekan tidak nyeri ya, benjolannya tunggal. Warna kulit 4 cm, batas tegas, lunak, kenyal, masih bisa digerakkan ya. Ini kelihatannya adalah tipikal sebuah lipoma ya. Diagnosisnya adalah ya betul, lipoma. Seorang ibu muda 24 tahun ya datang ke puskesmas di benjolan di ketiak kanan sudah 4 hari ya, sama seperti tadi tuh. Langsung kita susun diferensial diagnosis, mungkin ini lipoma, mungkin ini lifadenopati, mungkin ini kista atrom, kista epidenoid, mungkin ini abses ya. Ada nyeri ya. Bila diraba benjolan keras, bila ditekan nyeri. Berapa minggu sebelumnya baru berobat ke rumah sakit dengan keluhan peradangan pada payudara, mastitis ya. Jadi kalau misalkan seperti itu ya, kita tangkap data-data yang terserak di sini, data klinis benjolan di ketiak kanan, ada nyeri keras dan ada peradangan ya dari tempat lain yang drainasenya ya juga ke kelenjar getah bening di aksila. Ya, jadi yang seperti ini, maka diagnosis yang paling memungkinkan adalah limfadenopati. Ya. Oke. Soal berikutnya, laki-laki 48 tahun, benjolan di lengan kiri atas, sudah 1 tahun. Ya. Semakin lama semakin membesar sehingga ukuran telur bebek. Ya, telur bebek kan besar benar tuh. Ya. 7 cm, 8 cm ya. Pada periksa fisik, diameter 7 cm, warna sama, konsistensi kenyal, bisa digerakkan dan nyeri tekan. Ya. Dokter kemudian merujuk pasien untuk pemeriksaan penunjang, ya, di biopsi. Menunjukkan jaringan adiposit matur dengan ukuran monomorf, ya, jadi jaringan sel lemak yang matang dengan ukuran monomorf, satu jenis bentuk saja, bervakuola dan jernih. Ya. Jadi diagnosis yang tepat adalah tetap lipoma. Ya. Kenapa? Ya, lihat bahwa perkembangannya tetap lambat laun 1 tahun meskipun diameternya besar. Ya. Kemudian lebih jelas lagi di sini, di histopatologinya jaringan sel lemaknya yang matur, artinya matang. Ya, kalau dia mencirikan keganasan, biasanya mixture tuh, ya, karena namanya keganasan kan actively dividing itself, artinya di dalam periksaan
histopatologi pasti banyak sekali sel-sel imatur yang baru membelah, sedang mematangkan diri. Sel-sel yang ABG ya, yang baru beranjak dewasa ya. Dan ukurannya pasti polimorf, ada yang sudah normal, ada yang masih kecil, ada yang belum sempurna ya bentuknya ya. Dan kalau itu ada di soal gambaran histopatologis yang seperti itu, jaringan adiposit yang sebagian matang, sebagian belum matang, ukurannya bervariasi atau polimorf ya, tumbuhnya cepat ya, itu baru jawabnya liposarkoma. Tapi kalau ini semua ya, meskipun kalibernya besar 7 cm ya, meskipun di lengan itu tidak begitu khas ya, tidak sefalik ya, tapi yang namanya hasil histopatologi adalah baku emas diagnosis ya, maka diagnosis yang paling tepat adalah lipoma. Ya, oke, baik ya, itu saja sesi penyegaran kita untuk hal muskuloskeletal terkait dengan tukak, kronik tungkai, dan juga lipoma ya. Sedikit banyak yang disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa dengan cepat membantu Anda ya untuk bisa menjawab soal-soal di ujian nanti ya, dan juga dalam jangka panjang semoga ini bisa cepat melekat terus untuk bisa membantu Anda dalam praktis klinis nantinya pada saat Anda udah mentas sebagai dokter praktisi umum. Oke, mohon maaf jika dalam penyajian ada hilaf ucap, hilaf sikap dari saya. Bismillah, mudah-mudahan apa yang saya bagi bisa bermanfaat untuk Anda semua. Ya. Akhir kata, saya sudahi sesi kesempatan siang sampai petang ini ya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lulus. Amin, 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 amin. Terima kasih dokter. Lulus, amin. Terima kasih dokter. Sama-sama.